baik bareng kita. Tempat buat ngobrol hal-hal menarik tapi dengan cara yang santai. Nah, sekarang hari ini kita bakal bahas tentang konstitusi. Ya, walaupun kedengaran berat ya teman-teman, tapi kita bakal bahas seringan mungkin biar kalian bisa paham. Nah, di sini saya ada ditemani oleh dua mahasiswi yang keren-keren banget ya sih, kalian bisa lihat. Pertama ada Kak Andini, dia itu mahasiswa hukum dan aktif banget di BEM kampusnya. Halo Kak Andini. Halo teman-teman semua. Nah, wah senang banget bisa ngobrol sama teman-teman di sini. Walaupun saya anak hukum, saya juga masih belajar gitu apa itu konstitusi. Oke. Selanjutnya ada Kak Vina, dia ini jurusan ilmu komunikasi yang aktif juga di komunitas sosial kampusnya. Halo Kak Vina. Halo semua. Ya di sini walaupun saya bukan sebagai anak hukum nih, tapi terkadang saya juga diskusi perihal hak-hak warga. Bahkan saya juga pernah ikutan demo tentang undang-undang yang lagi rame itu loh. Nah oke, tadi kan udah perkenalan ya teman-teman, kece-kece banget kan. Jadi kita langsung aja nih sekarang tanya ke Kak Andini sebagai mahasiswa hukum yang udah pasti ngerti banget dong soal konstitusi, ya nggak sih kan? Oke, saya mau nanya nih, sebenarnya tuh konstitusi itu apa sih di Indonesia, konstitusi di Indonesia? Jadi konstitusi itu adalah aturan dasar sebuah negara. Nah, kalau di luar negeri itu namanya blueprint. Nah, kalau di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari Undang-Undang Dasar 1945 itulah lahir undang-undang yang lain yang ada di Indonesia. Oh jadi konstitusi itu semacam aturan main negara ya. Kalau di organisasi itu ibaratnya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gitu kali ya. Nah, tapi konstitusi ini skalanya lebih nasional gitu. Nah, ngatur gimana seorang pemimpin, gimana hak seorang rakyat, bahkan soal pemilu di Indonesia itu diatur oleh konstitusi. Secara singkatnya gitu sih teman-teman, tapi kita bakal ngulik lagi lebih dalam tentang konstitusi. Oke, kebetulan nih belakangan ini saya pernah dengar kalau undang-undang dasar di negara kita gitu pernah sempat diubah berkali-kali gitu. Itu benar gak ya? Nah, itu benar. Nah, itu namanya amandemen. Nah, amandemen itu udah diubah sebanyak 4 kali. Nah, tujuannya itu adalah untuk lebih demokratis dan untuk sesuai perkembangan zaman gitu. Oh saya juga baru tahu loh, soalnya dulu itu kan presiden dipilihnya sama MPR kan, nggak langsung sama rakyat kayak sekarang. Nah, inilah ya, reformasi di kita ini bukan cuma ganti pemimpin, tapi ganti juga aturan-aturan di negara kita gitu ya. Oke. banget amandemen itu yang bikin kita itu punya sistem lebih terbuka dan lebih transparan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Nah, kita sekarang bakal bahas isu-isu yang lagi beredar kemarin ya tentang RUU. Itu kan sempat banget jadi omongan ya teman-teman. Banyak banget yang ngomongin tentang ya itu kan masalah di negara kita gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih hubungannya sama konstitusi menurut kalian? Itu betul banget sih. Kalau ada RUU yang bisa membatasi kebebasan pers, kita bisa lihat konstitusi itu bilang apa, khususnya di pasal 24F soal hak memberi informasi. Nah dan anak muda juga nggak boleh cuek, karena kita itu harus tahu apa hak kita. Kalau misalnya kita nggak tahu apa hak kita, itu tuh gampang banget dihasut sama benar. Nah tuh teman-teman dengar kan dari penjelasan dari kakak-kakak di sini. Nah jadi kita tuh makanya belajar tentang konstitusi, jangan kayak cuma scroll aja yang viral-viral sekarang. Kita juga harus tahu konstitusi itu gimana, permasalahan di Indonesia tuh lagi gimana nih sekarang gitu loh ya gitu. Nah coba nih saya mau kasih pertanyaan ke kakak-kakak di sini. Ya, menurut saya itu penting juga sih ya harus saya tanyakan ke kakak-kakak. Nah kenapa sih anak muda atau contohnya nih kalian sebagai mahasiswi ya penting gitu. Menurut kalian apakah kita harus peduli sama konstitusi di Indonesia ini kayak ya lagi baik atau enggaknya gitu loh. Nah emangnya urusannya sama kita tuh apa sih gitu kan konstitusi itu? Saya dulu juga mikirnya kayak gitu. Tadi kan kita ngebahas tentang RUU nih. Ya, nah kebetulan saya itu pernah ikut aksi soal RUU yang kontroversial yang lagi viral itu loh. Nah ternyata itu tuh ngaruh banget ya sama kehidupan kita. Nah itu tuh dampaknya konstitusi juga. Nah, betul, soal pendidikan gratis, hak berpendapat, sampai akses informasi itu dilindungi sama konstitusi.
Nah, dan kalau misalnya nih ada aturan yang ngerugiin rakyat, kita juga bisa ngajuin uji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi suara kita itu bisa didengar sama pemerintah atau aparat-aparat lainnya. Benar-benar setuju, saya setuju banget ya. Jadi intinya tuh kayak konstitusi bukan cuma kayak berupa dokumen elit di sana ya pemerintah bagi pemerintah, tapi juga alat buat kita tuh bisa nuntut suatu hak gitu ya. Oke. Jujur aja nih ya, menurut saya pribadi atau mungkin orang-orang Indonesia ya pada ngerasa gitu juga kalau konstitusi di Indonesia ini sekarang kayak kurang berjalan dengan baik gitu, nggak semestinya gitu ya kan, nggak sesuai yang aturan-aturannya gitu loh. Nah itu menurut kalian itu gimana? Nah, sebenarnya itu masalahnya itu di pelaksanaannya. Terkadang aturannya itu bagus, tapi aparatnya yang nggak ngerti ngejalanin aturannya, atau bahkan aparatnya sendiri yang nggak aturannya. Nah, tugas kita juga nggak hanya ngertiin aja, tapi kita juga harus ngingetin, entah itu lewat tulisan, entah itu lewat demo, diskusi, atau bikin konten kayak zaman sekarang kayak TikTok, Instagram. Sebenarnya masih banyak cara buat kita tuh mastiin kalau konstitusi di Indonesia itu berjalan dengan semestinya atau enggak. Benar banget, saya setuju juga ya. Jadi kayak selain nih anak sekarang zaman sekarang tuh Gen Z ya sering banget tuh nonton drakor, scroll TikTok, tapi ya gitu-gitu aja, nggak nyari-nyari yang tentang informasi-informasi yang terjadi di Indonesia gitu loh. Jadi sekali lah kita bisa scroll pasal-pasal juga ya guys ya. Nah ini kita udah di akhir acara podcast kali ini ya, sayang banget. Nah hari itu benar-benar lumayan seru ya dan cukup menegangkan karena kita bahas konstitusi. Seru banget gak sih teman-teman? Gak bikin ngantuk kan? Nah ini berkat informasi dari kakak-kakak kita di sini itu berguna banget ya buat kita. Ya kita juga paham konstitusi itu bukan cuma urusan anak-anak hukum doang gitu kan kakak ini gitu kan. Nah betul, konstitusi itu juga soal kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, dan banyak anak muda yang ngerti soal ini, makin kuat juga posisi kita buat menuntut keadilan. Ya mungkin walaupun ini tuh bukan belum kebahas semua gitu sama kita, kurang lebihnya ya segitu cukup lah ya mungkin buat teman-teman nih, karena itu intinya kalian tuh harus tahu gitu konstitusi itu dasarnya tuh apa gitu ya. Nah mungkin pembahasan kita tuh hari ini sampai sini aja ya teman-teman. Sayang banget, thank you banget buat kakak yang udah hadir di podcast kita kali ini. Oke. Buat kalian yang dengerin, jangan lupa follow podcast ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Juga ke teman-teman kalian yang masih bilang konstitusi itu buat apa sih gitu loh dibahas. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.